mata kuliah Melodi Ritme, Program Studi Seni Karawitan, Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Video ini merupakan sampel praktikum yang terdapat dalam modul pembelajaran mata kuliah Melodi Ritme. Selamat mengikuti pembelajaran hari ini. Unison merupakan sebuah teknik permainan secara rampak. Artinya, dalam menggunakan teknik ini, setiap pemain memainkan materi yang sama secara bersamaan. Dalam mengaplikasikannya ke dalam bentuk permainan pola ritme, unison dapat dilakukan dengan cara memainkan pola ritme yang sama persis, baik itu satu instrumen yang sama maupun instrumen yang berbeda. Sedangkan untuk mengolah melodi, unison dapat dilakukan dengan cara memainkan melodi yang sama persis dengan register nada yang sama maupun dengan register nada yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh unison pada notasi berikut. Dalam notasi tersebut dapat kita lihat bahwa permainan unison dilakukan antara instrumen pertama dan instrumen kedua yang memainkan pola ritme secara bersama-sama. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh pada video berikut ini. Agar lebih memahami seperti apa unison dalam permainan melodi, dapat kita lihat pada contoh notasi berikut. Dalam notasi tersebut dapat kita lihat bahwa melodi yang dimainkan antara instrumen 1, 2, dan ketiga memiliki tingkatan nada yang berbeda, namun tetap pada melodi yang sama. Mari kita lihat sampel pada video berikut ini. Setelah mempelajari video ini, diharapkan teman-teman mahasiswa mengerti bagaimana mengaplikasikan teknik unison ke dalam sebuah komposisi musik, terutama untuk mengembangkan pola ritme maupun pengembangan melodi. Sebagai latihan di rumah, silahkan buat materi yang Anda tulis di dalam notasi musik yang terdiri dari teknik unison antara instrumen melodi dan instrumen ritmis. Repeat atau repetisi merupakan sebuah teknik pengembangan musik dengan cara mengulang materi yang sama persis dari irama sebelumnya. Materi yang diulang bisa dalam bentuk motif, frasa, maupun kalimat musik. Jumlah pengulangan tersebut tergantung dengan kebutuhan komposisi musik yang disusun oleh seorang komposer. Dalam hal ini, komposer dituntut kreativitasnya untuk menentukan berapa jumlah pengulangan yang akan dilakukan dalam sebuah komposisi musik. Dan ingat, jangan sampai komposer mengulang materi yang sama terlalu lama sehingga akan menimbulkan kesan monoton dalam sebuah komposisi musik. Penulisannya ke dalam notasi musik, repeat atau repetisi ditandai dengan garis tebal yang disusul oleh titik 2 seperti pada gambar berikut ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh penulisan repeat dalam notasi musik berikut. Pada contoh notasi tersebut dapat kita lihat terdapat dua birama yang terdiri dari birama pertama dan birama kedua. Di sini dapat kita lihat bahwa repeat terdapat pada birama pertama, yaitu ditandai dengan tanda repeat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Artinya, pada notasi tersebut, birama pertama dimainkan sebanyak 2 kali dan dilanjutkan dengan birama selanjutnya. Untuk memahami seperti apa bentuk repeat pada pola ritme, mari kita lihat pada contoh video berikut ini.
melodi dapat kita lihat pada contoh notasi berikut ini. Pada notasi tersebut dapat kita lihat sama halnya dengan notasi pada pola ritme tadi, terdapat dua buah birama yang terdiri dari birama pertama dan birama yang kedua. Pada notasi ini, repeat terdapat pada birama pertama. Artinya, materi atau melodi dalam birama pertama ini dimainkan sebanyak 2 kali dan dilanjutkan dengan permainan pada birama berikutnya. Untuk lebih memahami seperti apa bentuk repeat dalam pengembangan melodi, mari kita lihat pada contoh video berikut ini. Setelah mempelajari video ini, diharapkan teman-teman mahasiswa dapat mengerti bagaimana mengaplikasikan teknik repeat dalam sebuah komposisi musik. Sebagai latihan di rumah, silahkan buat notasi musik yang terdiri dari teknik repeat antara instrumen melodis dan instrumen ritmis. Imitation atau imitasi dapat diartikan sebagai tiruan, atau lebih simpelnya adalah memainkan materi yang dimainkan oleh instrumen lain dengan instrumen yang kita mainkan. Untuk dapat mengaplikasikan teknik imitasi, dibutuhkan setidaknya 2 instrumen yang berbeda, baik itu terdiri dari instrumen ritmis maupun instrumen melodis ataupun campuran keduanya. Dalam pengaplikasiannya, pada pola ritme, imitasi dapat berupa memainkan pola ritme yang sama yang dimainkan dengan instrumen lain, seperti contoh notasi berikut ini. Pada notasi tersebut dapat kita lihat terdapat 2 instrumen, di mana instrumen pertama memainkan birama pertama, sedangkan instrumen kedua memainkan birama kedua dengan materi yang sama persis seperti yang dimainkan oleh instrumen pertama. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh pada video berikut ini. Sedangkan untuk mengembangkan melodi, imitasi bisa berupa pengulangan yang sama dengan materi yang dimainkan oleh instrumen lainnya menggunakan nada yang sama juga maupun dengan register nada yang berbeda, baik itu dengan teknik yang sama maupun teknik yang berbeda. Untuk lebih jelas ya, mari kita lihat contoh pada notasi berikut ini. Pada notasi tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat 2 birama, di mana birama pertama merupakan melodi pokok, sedangkan birama kedua merupakan melodi tiruan atau melodi imitasi yang dimainkan dengan teknik pizzicato. Untuk lebih jelasnya seperti apa pengaplikasian imitasi dalam pengembangan melodi, mari kita lihat pada video berikut ini. Setelah mempelajari video ini, diharapkan teman-teman mahasiswa dapat mengerti bagaimana mengaplikasikan teknik imitasi ke dalam bentuk sebuah komposisi musik. Silakan buat notasi musik untuk pengaplikasian imitasi yang terdiri dari instrumen melodis dan instrumen ritmis. Sequences atau sekuen. Sekuen merupakan pengulangan melodi pada register nada yang berbeda dari register nada sebelumnya. Pada video sebelumnya, tentu teman-teman sudah mengerti apa yang disebut dengan repetisi. Nah, sekuen merupakan repetisi melodi yang sama namun dimainkan pada register nada yang berbeda. Sekuen terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah sekuen naik. Sekuen naik merupakan pengulangan melodi yang sama pada register nada yang lebih tinggi dari register nada melodi pokok atau melodi utamanya. Sedangkan sekuen turun merupakan pengulangan melodi yang sama pada register nada yang lebih rendah. Register yang dimaksud bisa berupa terce, quint maupun oktav dari melodi utama.
Hal ini tergantung kepada kemampuan komposer untuk menyesuaikan sebuah kebutuhan komposisi musik secara utuh. Contoh permainan sekuen dapat dilihat pada notasi berikut ini. Pada notasi tersebut terdiri dari 2 birama, yang masing-masing birama terdiri dari 4 ketuk. Untuk lebih memahami seperti apa pengaplikasian sekuen dalam pengembangan melodi, mari kita lihat pada video berikut ini. Dari video ini diharapkan teman-teman mahasiswa dapat mengerti bagaimana mengaplikasikan teknik sekuen dalam pengembangan melodi. Untuk latihan di rumah, silahkan buat notasi musik yang terdiri dari sekuen turun dan sekuen naik pada instrumen melodi. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.